Oleh karenanya Muhammadiyah dalam rangka mengantarkan warganya mengamalkan ajaran agama dengan baik dan benar, Muhammadiyah punya majelis yang namanya majelis tarjih. Majelis tarjih itu dudu madhab, tapi manhaj, mencari manhaj, mencari metode cara beribadah yang sesuai dengan tuntunan yang pokok, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga setiap kita mau mengamalkan ibadah maktoh, selalu ingat perintahnya di mana, bagaimana cara Rasul mengamalkannya. Contoh, besok tanggal 10 Muharram banyak orang yang berpuasa. Gini betul. Ini sababul wurud. Sababul wurud itu maksudnya sebab-sebab munculnya hadis ini. Ya. Kalau Al-Quran namanya sababun nuzul atau asbabun nuzul. Kalau hadis namanya sababul wurud, sebab-sebab munculnya dawuh Nabi. Peristiwa tanggal 10 Asyura. Asyura lho niku. Asyura niku 10 Asyra. Nah, jadi ampun keliru sampean niku. Akhirnya orang dijewet Asyura tapi suro. Aine hilang. Ketika itu Nabi Muhammad SAW di Madinah melihat banyak orang Yahudi yang tidak melakukan aktivitas makan dan minum. Lalu Nabi bertanya, ada apa kalian? Hari ini kelihatannya tidak ada aktivitas makan dan minum. Oh, hari ini kan hari agung. Kami semua orang-orang Yahudi berpuasa, menghormati sebagai rasa syukur Nabi Musa bisa menyelamatkan Bani Israel. Apa kata Nabi? Oh, kalau begitu aku lebih berhak menghormati Musa daripada kalian. Satu ketika Nabi tanggal 10 berpuasa. Hadisnya berbunyi, lamma shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bi siyamihi qalu ya Rasulullah hadza yu'azzimul yahudu wan nasara. Ya Rasul, waktu itu beliau menyampaikan, saya hari ini berpuasa hari Asyura dan perintah kepada kalian ayo berpuasa. Rasul lalu diinterupsi oleh para sahabat. Qalu ya Rasul. Nabi itu diinterupsi enggak jengkelan kayak panjenengan. Nabi itu kalau ada orang interupsi didengarkan. Apa yang kamu mau? Hadza yaumun yu'azzimuhul yahudu wa nasara. Panjenengan itu pernah dawuh umat Islam tidak boleh beribadah yang sama dengan ibadahnya orang Yahudi dan orang Nasrani. Kok panjenengan hari ini berpuasa dan memerintahkan kami berpuasa? Bukankah hadza yaumun? Ini adalah hari yu'azzimuhul yahudu wan nasara, yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Apa jawab Rasul? Oh ya, kalau begitu, idza kana amal muqbili, apabila umurku sampai tahun depan, insyaallah sumna, insyaallah saya akan berpuasa yaumat tasik pada hari yang ke-9. Ini panjenengan paham niki. Mung kata orang apa wis ora ditulis orang apa. Nah, Bun. Nabi ngendikan itu tanggal 10 bulan Al-Muharram. Tahun 10 Hijrah. Tahun terakhir. Tanggal 10 bulan Al-Muharram. Kemudian setelah Muharram apa? Safar ya. Muharram, Safar tanggal 10. Setelah Safar apa? Rabiul Awal tanggal 10. 2 bulan ya. 2 hari kemudian, berarti 2 bulan 2 hari beliau wafat. Berarti setelah beliau menyampaikan idza kana amal muqbili insyaallah sumna yaumat tasik. Insyaallah kalau tahun depan saya masih diberi usia, saya akan berpuasa dari tanggal 9. Ada yang mengatakan saya akan hanya berpuasa tanggal 9. Ternyata nembe kali sasi kali dinten beliau sedo. Muncul pemikiran para ahli. Loh, Nabi kan belum melaksanakan. Lalu bagaimana ini? Akhirnya para ahli menyatakan sunnah kan ada tiga yang namanya 3 sunnah. Pertama adalah sunnah qauliyah.
sunnah yang disandarkan kepada ucapan-ucapan Nabi. Baik ucapan yang di luar sholat, di luar ibadah makdoh, ucapan kemasyarakatan, berbicara dengan keluarga, berbicara dengan istri, berbicara dengan masyarakat. Kemudian ada qauliyah yang berkaitan dengan ucapan atau perkataan kalimat-kalimat yang ada di dalam ibadah. Itu namanya sunnah qauliyah. Sunnah yang berkaitan dengan ucapannya Nabi. Yang kedua adalah sunnah fi'liyah. Yang namanya sunnah fi'liyah adalah orang menyandarkan bagaimana Nabi melakukan aktivitas-aktivitas keseharian baik bermasyarakat maupun ketika di dalam sholat. Kalau ucapan misalnya Allahumma ba'id baini, itu namanya sunnah qauliyah. Paham ya? Misalnya kayak gitu. Kemudian Fatihahnya namanya sunnah qauliyah. Pokoknya yang berkaitan dengan ucapan itu namanya sunnah qauliyah. Nah, kalau sunnah yang belum diamalkan namanya apa? Nabi kan mengatakan, insya Allah tahun depan saya akan berpuasa. Ternyata beliau belum sempat berpuasa karena sudah meninggal. Namanya sunnah hammiyah. Sunnah hammiyah. Hammiyah itu maknanya sunnah yang pernah dicita-citakan tapi belum pernah terlaksana. Namanya hammiyah. Ini di tarjih itu. Himpunan tarjih. Nabi pernah bercita-cita tapi belum sempat terlaksana. Oleh karenanya ulama itu berbeda pendapat. Tapi beda pendapatnya bukan soal sunnahnya, soal pelaksanaannya. Ulama yang satu mengatakan berpuasa tanggal 10 saja. Karena Nabi sudah mencontohkan tanggal 10. Namanya puasa Asyura. Yang kedua, ulama yang paling banyak pemahamannya adalah justru Nabi karena mengatakan saya akan berpuasa tanggal 9, maka yang disunahkan adalah tanggal 9. Ulama yang lain mengatakan, oh tidak begitu. Karena Nabi sudah pernah mengamalkan tanggal 10 dan tahun depan akan berpuasa dari tanggal 9, maka puasa bulan Al-Muharram dari tanggal 9 dan tanggal 10. Ini namanya pendapat yang sama-sama kuat. Tetapi yang dipilih oleh tarjih Muhammadiyah adalah puasa Muharram, Al-Muharram itu tanggal 9 dan tanggal 10. Kalau mau tanggal 9-nya tok boleh. Usahakan jangan hanya tanggal 10-nya. Karena tanggal 10-nya pernah disanggah oleh para sahabat bahwa ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Jadi monggo nek panjenengan mau berpuasa nanti tanggal 9 dan tanggal 10 bertepatan persis tanggal 9-nya itu hari Senin. Nah, nek jenengan berpuasa hari Senin, terbiasa puasa Seninan, maka puasa tanggal 9-nya panjenengan dapat 3 pahala. Loh, pahalanya apa? Pahala pertama panjenengan berpuasa biasa hari Senin. Pahala yang kedua panjenengan berpuasa pada bulan Hurum. Pahala yang ketiga panjenengan berpuasa mengikuti apa yang dicontohkan Nabi meskipun belum dilaksanakan tanggal 9-nya dan tanggal 10-nya dicontohkan Nabi. Jadi puasa kita insya Allah nanti tanggal 9 dan tanggal 10. Apa pahalanya? Pahalanya barat orang ini juga seperti puasa 1 tahun puasa sunnah. Paham ya Bapak Ibu nggih? Selamat tahun baru Hijriah.